Pada saat ini, kepala tiga keluarga juga berjalan menuju meja di tempat pertama, lalu meletakkan peta di atasnya dan melakukan pertemuan sementara. Mungkin butuh waktu 1 hari lagi agar peta dapat mendeteksi lokasi yang benar. Jika Anda yakin, kami, keluarga Zuge, akan mengirim orang khusus untuk mengintegrasikannya. Tentu saja, jika Anda tidak yakin, Anda juga dapat mengirim seseorang untuk mengawasi. Melihat medan di atas, Zuge Longqiao sedikit mengernyit, lalu berkata. Semua orang yang hadir mengangguk setelah mendengar ini, dan Lin Nan tentu saja tidak peduli. Zuge Longqiao pasti tidak akan berbohong tentang masalah ini. Bagaimanapun, dialah yang memegang token giok, bukan keluarga Zuge. Mungkin karena itulah tiga keluarga lainnya merasa tenang. Jika kita bisa menyelesaikannya hari ini, kami akan memberimu waktu 1 hari untuk mempersiapkannya besok, dan kami akan berangkat lusa. Bagaimana menurutmu? Tidak masalah. Ketiga keluarga itu dengan cepat menyampaikan pendapat mereka, dan Lin Nan tentu saja mengangguk. Kemudian dia berdiri lagi dan berkata, kalau begitu aku akan datang lusa. Zuge Longqiao tertegun sejenak, lalu mengangguk sedikit. Alasan mengapa Lin Nan dipanggil kali ini sebenarnya untuk memintanya membawa token giok untuk membuktikannya. Karena sudah terbukti, tidak ada yang salah dengan itu. Setelah Lin Nan mengangguk kepada orang-orang dari tiga keluarga lainnya, dia membawa Ouyang ke R dan berbalik. Berjalan lurus menuju tempat pelelangan. Setelah dia tiba di tempat pelelangan, dia langsung masuk ke ruangan itu. Melihat Miaoyi yang sedang melelang di luar sambil tersenyum, ekspresinya mulai melembut. Melalui pengamatannya, ia mendapati bahwa wanita itu kadang-kadang mengalami periode singkat tidak sadarkan diri. Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti tengah memikirkan sesuatu, dan Lin Nan yakin bahwa wanita ini pasti tengah memikirkan urusannya sendiri juga. Kalau saja dia tahu masih ada 1 hari lagi, mungkin dia akan bahagia. Memikirkan hal ini, senyum muncul di wajah Lin Nan. Siang harinya, Lin Nan hanya makan beberapa buah, namun matanya selalu memandang Miao Yi di luar jendela. Setelah pelelangan berakhir, ekspresi Lin Nan berfluktuasi, dan kemudian dia menarik Ouyang ke R ke belakang pintu. Benar saja, tak lama kemudian, terdengar langkah kaki tergesa-gesa, lalu pintu terbuka dan Miao Yi masuk dari luar. Setelah Miao Yi masuk dan tidak melihat Lin Nan, hatinya bergetar dan matanya memerah. Pada saat ini, sepasang tangan menutupi matanya. Merasakan kehangatan tangan itu, tubuh Miao Yi bergetar hebat. Tebak siapa aku? Pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar dan berkata, Puff, apakah itu Pangeran Wang? Miao Yi tertawa. Pria kecil yang penuh kebencian ini benar-benar belajar cara menakut-nakutinya, jadi dia berbicara langsung dengan cara yang menawan. Dengan baik, apakah itu salah? Apakah itu Tuan Zhou? Lin Nan tertegun, dan pada saat ini, Miao Yi berkata. Lin Nan tercengang lagi. Apakah wanita ini sengaja membuatnya marah? Tetap, dia harus menanyainya, dan ketika dia melepaskan Miao Yi, dia memalingkan kepalanya. Sebaliknya, dia melingkarkan lengannya di leher Lin Nan, mencium mulutnya, dan lidah kecilnya yang lembut langsung masuk. Setelah merasakan semua ini, Lin Nan tentu saja tahu jawabannya, lalu dia memeluk Miao Yi dan menciumnya. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Jika itu terjadi lagi, aku akan benar-benar mencari tuan muda lain. Namun tak lama kemudian Miao Yi melepaskan Lin Nan dan mengatakan sesuatu di telinganya, lalu dia terkikik dan tampak sangat gembira. Tentu saja Lin Nan juga mengerti apa yang dikatakan wanita ini. Hehe, oke, duduklah di sini sebentar, aku akan segera kembali. Miao Yi menatap Lin Nan dengan penuh pesona, mencium wajahnya, berjalan keluar sambil tersenyum, lalu menutup pintu untuk Lin Nan. Goblin kecil ini. Lin Nan tersenyum tak berdaya dan menarik Ouyang ke R untuk duduk lagi. Setelah menunggu setengah jam, pintu akhirnya terbuka lagi dan Miao Yi masuk. Ini yang aku persiapkan untukmu. Ini pil penyembuh dan pil untuk meningkatkan kultivasimu. Kau harus terus bekerja keras. Aku harap lain kali aku melihatmu, kau akan lebih kuat. Aku yakin bayi itu juga akan bahagia. Setelah menutup pintu dan duduk di sebelah Lin Nan, dia membalik tangan kanannya dan 4 atau 5 botol pil muncul di tangannya dan berkata. Setelah mengatakan itu, Miao Yi kembali tertawa kecil. Jelas bahwa kalimat berikutnya adalah sebuah lelucon, yang dapat dianggap sebagai cara untuk mencairkan suasana. Benda-benda ini sangat berharga. Lin Nan tertegun sejenak dan merasa sedikit malu. Yah, kamu lebih berharga. Miao Yi menatap Lin Nan dan berkata, kamu harus menerima semua ini, kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu pergi. Baiklah, setelah mendengar ini, Lin Nan mengangguk, mengumpulkan semuanya dan memasukkannya ke dalam ring. Kapan kamu berencana berangkat? Saat ini, Miao Yi tersenyum dan bertanya. Malam ini, Lin Nan mengatakan sesuatu. Secepat ini, masih banyak hal yang belum aku persiapkan untukmu.
Ayo pergi sekarang. Miao Yi tertegun sejenak, dengan tatapan aneh di matanya. Aku bercanda, aku tidak akan berangkat sampai lusa. Pada saat ini, Lin Nan tertawa, mengulurkan tangannya dan mencubit wajah kecilnya yang cantik lalu berkata. Miao Yi tertegun sejenak, lalu ekspresi gembira muncul di matanya. Kemudian dia menggigit tangan Lin Nan secara langsung, tetapi tenaganya sangat ringan. Apakah kita punya waktu untuk mempersiapkan kali ini? Lin Nan bertanya sambil tersenyum. Miao Yi mengangguk sedikit. Saat itu, keduanya tengah beristirahat di kamar dan mengobrol cukup lama. Mereka baru keluar lagi dari pelelangan pada malam harinya. Setelah berkeliling jalan dan makan di luar, saya kembali ke tempat tinggal saya lebih awal. Keesokan harinya, setelah makan sarapan hangat yang disiapkan oleh Miao Yi, keduanya pergi ke jalan dan mulai berbelanja. Terutama makanan, buah-buahan, dan pakaian. Akhirnya, Lin Nan ragu-ragu sejenak dan membeli beberapa anggur roh, yang bisa diminumnya saat dia merindukan seseorang. Mengenai pembayaran, Lin Nan awalnya berencana untuk mengurusnya sendiri, tetapi Miao Yi menolak dan membayarnya sendiri. Lin Nan tidak mempedulikan hal ini karena dia tidak punya konsep apapun tentang uang. Pokoknya, asalkan barang ini cukup untuk dibelanjakan, dia dan Miao Yi tidak perlu terlalu peduli, kan? Siang harinya, mereka berdua duduk di sebuah restoran. Miao Yi memainkan jari-jarinya yang ramping, menghitung apa saja yang lupa dibelinya untuk Lin Nan. Pada saat ini, Lin Nan juga sepenuhnya merasakan kehangatan itu. Karena saat ini Miao Yi hanya seperti seorang istri, dan dia seperti seorang pekerja migran. Ngomong-ngomong, apakah kamu masih menginginkan senjata? Aku akan pergi ke pelelangan dan membelikannya untukmu. Miao Yi memikirkan sesuatu saat ini dan menatap Lin Nan. Tak perlu. Lin Nan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu apakah kamu masih membutuhkan teknik itu? Miao Yi terus mengajukan banyak pertanyaan berturut-turut. Melihat Lin Nan menggelengkan kepalanya, matanya memerah. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Nan saat ini sedang menatap Miao Yi dan tentu saja menyadari kemerahan di sekitar matanya. Tidak apa-apa, aku selalu merasa tidak bisa membantumu sama sekali. Miao Yi menggigit bibirnya, yang benar-benar berbeda dari gayanya yang biasa, dan dia tampak sedikit lemah. Tampaknya setiap wanita memiliki hati yang lembut di balik penampilannya yang kuat. Kau banyak menolongku, kau membelikanku baju, makanan, ramuan, dan ini, kan? Sambil berbicara, Lin Nan mengeluarkan liontin di dadanya. Lalu apakah menurutmu ada yang lainnya? Miao Yi akhirnya mengangguk setelah membacanya. Berpikir bahwa Lin Nan akan pergi keesokan harinya, dia merasa agak enggan. Tidak, jangan khawatir, aku akan aman dan aku akan menjadi orang pertama yang datang kepadamu saat saatnya tiba. Lin Nan tersenyum saat ini, lalu mengulurkan dan memegang tangan kecil Miao Yi dan berkata. Miao Yi mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Baiklah, mari kita makan. Lin Nan tersenyum saat ini, mengambil sumpit, mengambil beberapa piring, dan berinisiatif menaruhnya di depan mulut kecil Miao Yi. Melihat Miao Yi seperti ini, dia sebenarnya agak enggan melepaskannya. Namun, dia sudah memutuskan dan akan pergi dan melihatnya. Mungkin ini kesempatan. Ambillah risiko, hidup ini penuh dengan liku-liku, jika Anda tidak berhasil, Anda akan mati. Setelah melihat ini, Miao Yi tampak sedikit aneh, lalu membuka mulut kecilnya dan memakannya. Hehe, setelah melihat ini, Lin Nan juga tersenyum. Setelah makan, keduanya melanjutkan jalan-jalan. Tetapi sebenarnya tidak ada lagi yang bisa dibeli, dan ia harus mencari jalan sendiri untuk memenuhi kebudewanya. Melihat ekspresi Miao Yi yang kesepian, Lin Nan mengucapkan kalimat yang sangat klasik jika dua orang bersama dalam waktu yang lama, mengapa mereka harus bersama siang dan malam. Mendengar ini, Miao Yi tertegun sejenak, lalu dia langsung mengerti maksud Lin Nan, dan ekspresinya perlahan berubah alami. Pada saat ini, Lin Nan sepenuhnya menyadari kekuatan orang-orang kuno. Mereka sangat menakjubkan, dan setiap kalimat mengandung makna yang sangat dalam. Setelah makan beberapa makanan di luar pada malam hari, mereka berdua kembali ke kediaman mereka lebih awal bersama Ouyang Ke-er. Malam harinya, setelah Miao Yi menidurkan Ouyang Ke-er, dia datang lagi ke kamar Lin Nan dan meringkuk dalam pelukannya. Meringkuk dalam pelukan Lin Nan, keduanya tidak melakukan apa-apa, hanya berpelukan dan mengobrol sepanjang malam. Keesokan harinya, Lin Nan melirik Miao Yi yang tertidur lelap dalam pelukannya, lalu menoleh dan mencium wajah mungilnya, lalu memeluknya tanpa berkata apa-apa. Setengah jam kemudian, Miao Yi bangun sendiri. Pada saat ini, Miao Yi mencium wajah Lin Nan lagi. Tidak ada tanda-tanda sesuatu yang aneh di wajahnya, dan tampaknya ada sedikit senyum di matanya. Baiklah, aku akan membuatkanmu sarapan. Karena kau akan pergi hari ini, aku harus membiarkanmu menikmati makanan terakhirku. Miao Yi terkikik,
lalu bangkit dari pelukan Lin Nan, merapikan pakaiannya, memakai sepatu, dan berjalan keluar. Adapun Ouyang Ke-er, dia akan segera datang. Setelah memakan sarapan yang disiapkan dengan hati-hati oleh Miao Yi, Miao Yi tidak terburu-buru untuk pergi ke pelelangan. Sebaliknya, dia menemani Lin Nan dan Ouyang Ke-er saat mereka berjalan menuju keluarga Zhuge. Karena dia ingin mengantar Lin Nan pergi. Lin Nan tentu saja tidak akan menolak permintaan ini dan langsung mengangguk. Setelah memasuki keluarga Zhuge, keduanya langsung menuju lobi keluarga Zhuge. Setelah tiba di sana, orang-orang dari 3 keluarga termasuk Zhuge Longqiao sedang mengobrol dan menunggu di sana. Setelah ketiga orang itu masuk, mata semua orang langsung tertuju. Apakah kamu di sini, adik kecil? Silakan duduk dulu. Ketiganya tampak sangat tenang saat ini. Zhuge Longqiao tersenyum dan berkata, "Baiklah, apakah kita akan berangkat hari ini?" Lin Nan mengangguk pelan, menarik Miao Yi dan Ouyang Ke-er untuk duduk, kemudian Lin Nan berinisiatif untuk bicara. "Ayo pergi, kita sudah mendeteksinya kemarin. Tujuan kita adalah Dit Canyon." Zhuge Longqiao mengangguk langsung. Ngarai kematian. Setelah mendengar ini, Lin Nan tentu saja menunjukkan kebingungan di matanya. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dit Canyon berada di pinggiran kota Fenglei. Daerah itu kosong dan luas. Ada banyak binatang roh yang sangat kuat di ngarai itu, dan hanya sedikit praktisi yang pergi ke sana. Mendengar nama Dit Canyon, raut wajah Miao Yi sedikit berubah, lalu dia berbisik ke telinga Lin Nan yang tengah kebingungan. Setelah mendengar ini, ekspresi Lin Nan menunjukkan keterkejutan yang jelas. Tampaknya masih banyak hal yang belum diketahui tentang laut angin dan guntur ini. Area kosong. Akan banyak, kan? Lagi pula, meskipun berada dalam lingkup kota Fenglei hanya dapat mengendalikan area di dalam kota, dan tidak dapat mengendalikan area di sekitarnya. Ada beberapa kekuatan yang sangat kuat di daerah itu. Saat kita sampai di sana, kita harus berusaha agar tidak terlihat. Meskipun mereka dianggap sebagai kekuatan utama, kita tidak boleh memprovokasi mereka dengan mudah, jika tidak, itu tidak akan ada gunanya bagi kita. Pada saat ini Zhuge Longqiao memberikan pengingat yang serius. Karena Zhuge Longqiao berkata demikian, beberapa kekuatan besar di tempat itu juga merupakan kekuatan kelas 2. Dia mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Dengan kepribadiannya, selama orang lain tidak memprovokasi dia tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain. Saya juga berharap agar setiap keluarga tidak membawa lebih dari 3 orang. Hanya anggota keluarga inti saja yang cukup. Pada saat ini Zhuge Longqiao mengatakan sesuatu lagi. Saat suara Zhuge Longqiao berakhir, setiap keluarga tentu saja mengangguk. Lin Nan terlihat sangat tenang. Dia sendirian dan tidak banyak orang di sekitarnya, jadi dia juga yang paling santai. Karena dia tidak memiliki banyak kekhawatiran. Apakah ada yang punya ide atau saran? Kalau ada, silakan bicara sekarang. Kalau tidak, ayo kita pergi sekarang. Ada kilatan cahaya di mata Zhuge Longqiao. Setelah mengamati seluruh hadirin, dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Baiklah, ayo berangkat sekarang. Saat suara Zhuge Longqiao mereda, tidak ada seorang pun yang berbicara. Setelah melihat sekeliling lagi, dia pun berbicara. Setelah dia selesai berbicara, dia bangkit dari tempat duduknya, dan aura agung tiba-tiba meledak. Mata Lin Nan sedikit berkedip. Momentum ini. Seorang pria kuat setingkat Raja Dewa. Pada saat ini, semua orang berdiri dan Zhuge Longqiao berjalan keluar. Di belakangnya ada 2 orang tua, salah satunya adalah Tetua Agung. Yang seorang lagi tampak biasa saja, tetapi kilatan di matanya dari waktu ke waktu membuktikan bahwa lelaki tua itu sangat luar biasa. Miao Yi memegang tangan Lin Nan dan membawa Ouyang Ke-er bersamanya, lalu mengikuti di belakang semua keluarga. Pada saat ini, Lin Nan menemukan bahwa pada dasarnya mereka semua berada di level ini, dan dia adalah satu-satunya pemuda, tetapi itu tidak masalah. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Saat mereka hendak berpisah, hati Lin Nan bergetar, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan memeluk Miao Yi dalam pelukannya. Lalu dia mencium bibirnya dengan erat dan berkata dengan penuh kasih sayang. Baiklah, aku akan menunggumu. Mata Miao Yi bergetar sejenak, tetapi dia akhirnya mengangguk. Matanya masih agak merah, meski terpisah. Hati-hati di jalan. Kalau terjadi apa-apa padamu, aku tidak akan menunggumu dan akan mencari tuan muda lain. Miao Yi berkata sambil terkikik, namun senyumnya dipaksakan. Dia juga tidak ingin Lin Nan pergi, dan dia tampak sangat enggan membiarkannya pergi, tetapi pada saat yang sama dia juga ingin menghindari membuat Lin Nan mengkhawatirkannya. Haha, kalau berani, aku akan menghukummu saat aku kembali. Lin Nan mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, lalu memeluk Miao Yi sebentar lagi, dan setelah melepaskannya, dia berkata, kalau begitu aku pergi dulu.
Miao Yi mengangguk pelan. Pada saat ini, Lin Nan menarik napas dalam-dalam dan menggendong Ouyang KR. Ayo pergi. Tertawa. Pada saat ini, suara yang dalam dan dalam terdengar, disertai dengan beberapa teriakan panjang, dan 4 binatang roh terbang membubung ke langit dalam sekejap. Lin Nan melirik Miao Yi lagi, melambaikan tangannya, dan menyampaikan sebuah pikiran. Pada saat ini, binatang roh terbangnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan panjang penuh kegembiraan, mengepakkan sayapnya yang besar, dan segera terbang ke langit. Melihat kepergian Lin Nan, Miao Yi berdiri di sana dengan linglung. Setelah sosok itu menghilang, 2 air mata kristal meluncur turun. Jika 2 orang bersama dalam waktu yang lama, mengapa mereka harus bersama siang dan malam? Miao Yi bergumam saat ini, dia bisa menunggu, dia benar-benar bisa menunggu, dan dia akan terus menunggu saat ketika Lin Nan datang menemuinya. Setelah sosok itu benar-benar menghilang, Miao Yi menggigit bibirnya erat-erat dan pandangannya tertuju pada kalung di dadanya. Ekspresinya sedikit bingung. Kalung ini diberikan kepadanya oleh Lin Nan. Miao Yi menatapnya cukup lama, lalu menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Lalu dia berbalik dan berjalan keluar. Sosok itu tetap anggun dan menawan seperti sebelumnya, tetapi pada saat ini, bagian belakangnya menampakkan perasaan lain yang tak terlukiskan. Mungkin dengan sedikit kesedihan, sedikit kesepian, dan lebih dewasa dari sebelumnya. 2 hari kemudian, di bawah naungan malam, Lin Nan bersandar pada pohon, sementara Ouyang KR bersandar padanya, tertidur dengan sangat damai. Lin Nan membuka matanya saat ini. Meskipun hari sudah gelap, ada cahaya yang tak terlukiskan di matanya. He Yun, Miao Yi, dan Ye Honglian, sosok ketiga orang ini terlintas di benaknya dari waktu ke waktu. Kadang-kadang, sosok Lin Si akan muncul, begitu pula King Yu dan yang lainnya. Dia telah membuat keputusannya. Jika masalah ini selesai dan kebetulan dia masih hidup, dia akan pergi menemui Miao Yi terlebih dahulu. Kalau begitu, temukan wanita-wanita itu milikmu sendiri. Secara resmi masuk ke dalam, tingkatkan persepsi dan kultivasi Anda, dan berupayalah untuk meningkatkan kultivasi Anda dalam proses menerobos. Setelah berpikir lama, Lin Nan perlahan menutup matanya. Sekarang mereka berada di sebuah hutan, di sana terdapat beberapa binatang spiritual. Namun, binatang spiritual di sini tidak terlalu kuat, jadi wajar saja jika tidak ada bahaya. Lin Nan mampu mengalahkan binatang spiritual di tingkat Raja Dewa sendirian dengan ledakan energi sejati 5 elemen. Lin Nan juga secara pribadi berurusan dengan binatang spiritual setingkat Raja Dewa. Bayangan pedang cepat yang dipancarkan pedang Suanyuan juga sedikit mengejutkan para lelaki tua yang hadir. Pada saat yang sama saya pun menyimpulkan bahwa pemuda ini memang bukan orang yang sederhana. Namun, Suge Longqiao tidak merasa terkejut. Lin Nan memiliki kemampuan yang hebat, tetapi jika dia bahkan tidak mampu membasmi binatang roh setingkat Raja Dewa, maka hidup yang telah dia jalani sia-sia. Keesokan harinya, setelah langit berangsur-angsur cerah, Lin Nan membuka matanya. Saya merasakan sedikit fluktuasi energi di tubuh saya. Meskipun sudah sedikit membaik, masih butuh waktu lama untuk mengumpulkannya agar bisa mencapai terobosan terakhir. Mungkin dia terlalu santai selama ini. Setelah beberapa saat, Ouyang KR juga membuka matanya. Pada saat ini, Lin Nan mengeluarkan 2 buah dari sakunya dan menyerahkannya kepada Ouyang KR. Setelah mereka hampir selesai makan, semua orang di setiap keluarga bangun satu demi satu, dan Lin Nan menarik Ouyang KR dan duduk. Saat ini, yang lainnya hanya makan sedikit, lalu menunggangi binatang roh terbang mereka dan memulai perjalanan lagi. Setelah mengendalikan binatang roh terbang selama 2 hari, Lin Nan menjadi sangat ahli dalam hal itu. Setelah lepas landas ke udara, ia menikmati langit yang luas. Dan kelima orang itu terus terbang ke arah itu. Di Akademi Xianjian, di sebuah istana yang sangat mewah, seorang wanita bergaun putih sedang menatap keluar jendela dengan tenang. Ada fluktuasi yang tak terlukiskan pada gerakan matanya, dan senyum muncul di wajah cantiknya dari waktu ke waktu, diikuti oleh kebingungan, dan kemudian obsesi. Waktunya sarapan. Pada saat ini, seorang gadis masuk ke ruangan sambil membawa nampan di tangannya. Baiklah, aku mengerti. Taruh saja di atas meja. Wanita itu mengangguk sedikit. Ya, gadis itu mengangguk hormat, melirik punggung wanita itu, lalu berjalan keluar dengan kebingungan di matanya. Pada saat itu, wanita itu kembali melihat keluar jendela, dan ekspresi bingung kembali muncul di wajahnya. Setelah sekian lama, dia mendesah diam-diam, menarik kembali pandangannya, berbalik dan berjalan keluar. 2 hari kemudian, pada malam hari, kelima binatang roh terbang itu mendarat di sebuah persegi. Setelah berjalan keluar dari alun-alun, Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekelilingnya. Ditemukan bahwa meskipun tempat ini tidak terlalu makmur, ada banyak kultivator yang bergerak cepat di udara. Menurut Suge Longqiao,
Ada beberapa kekuatan yang sangat kuat yang tersembunyi di daerah ini. Terus terang saja, ini hanyalah stasiun transit. Mari kita beristirahat di sini hari ini. Zhuge Longqiao berkata demikian saat ini, lalu memimpin dan berjalan menuju hotel kecil di dekatnya. Setelah menemukan tempat menginap dan makan makanan sederhana, beberapa orang pindah sementara. Setelah Ouyang KR tertidur, Lin Nan duduk bersila di tempat tidur dan mulai berlatih. Setelah sekian lama merasa rileks, kini saatnya merasa gugup. Tidak terjadi apa-apa malam itu. Keesokan harinya, Lin Nan membuka matanya dan seperti biasa merasakan energi di tubuhnya lagi. Energi itu terus meningkat dengan stabil. Setelah semalaman tak bergeming, setelah masuk ke kolong tempat tidur, Lin Nan tak dapat menahan diri untuk tidak meregangkan tubuhnya dan langsung merasa sangat nyaman. Setelah Ouyang KR bangun, dia membawanya ke lantai pertama untuk makan sederhana. Ouyang KR kenyang setelah makan buah dan minum semangkuk bubur. Kemudian beberapa anggota keluarga turun, dan setelah makan sederhana, mereka keluar. Jika kita membawa binatang roh terbang, kita bisa sampai di tujuan hari ini. Jika kita berjalan sendiri, akan memakan waktu 3 hari. Bagaimana kita bisa sampai di sana? Pada saat ini Zhuge Longqiao memandang semua orang dan menjelaskan. Saat suara Zhuge Longqiao melemah, beberapa keluarga juga mulai berdiskusi. Lin Nan tidak menyela saat ini karena dia tidak peduli pada keduanya. Namun pada akhirnya, beberapa keluarga memutuskan untuk menunggangi binatang roh terbang. Setelah membuat keputusan ini, kelompok itu kembali ke tempat di mana binatang roh terbang diparkir. Setelah membayar biaya parkir, mereka menerbangkan binatang roh terbang itu ke udara. Binatang roh terbang itu terbang sangat cepat. Lin Nan melihat ke bawah dan menemukan bahwa binatang itu telah melewati banyak gunung dan hutan. Saat mereka terus terbang hingga malam tiba, beberapa binatang roh terbang berhenti di puncak tepi ngarai. Pada saat ini, Lin Nan menunduk dan merasa takut. Karena ngarai itu begitu besar dan bagian bawahnya berkabut, hal itu memberi orang perasaan yang sangat misterius. Terlebih lagi, ngarai ini sangat panjang, tanpa ujung yang terlihat di kedua sisinya. Dia tidak tahu apakah ada orang yang pernah ke sana sebelumnya, tetapi seharusnya hanya sedikit orang yang pergi ke tempat seperti ini. Dit Canyon, ngarai paling terkenal di kota Fenglei. Bukan hanya karena besarnya, tetapi juga karena ia merupakan binatang spiritual yang kuat sehingga orang-orang kuat pun akan sangat takut untuk menginjakan kaki di sana. Meskipun sumber daya di dalamnya berlimpah, sungguh berlimpah, sangat sulit untuk keluar begitu Anda masuk. Ada bahaya yang tidak diketahui di mana-mana, dan Dit Canyon menjadi terkenal karena hal ini. Kita istirahat saja di sini hari ini. Besok kita tentukan lokasi berdasarkan peta, lalu kita bisa turun lagi. Zhuge Longqiao mengembuskan napas saat ini, matanya sedikit menyipit karena beberapa fluktuasi. Tidak seorang pun mengerti apa yang ada di dalam ngarai ini dan bahaya apa yang ada. Namun kelompok itu masih cukup besar, dan di antara mereka hanya ada seorang pemuda bernama Lin Nan. Semua orang mengira Lin Nan adalah penghalang, jadi mereka berpikir kalau Lin Nan mungkin dalam bahaya di sana, jadi mereka pun mengambil token giok itu. Yang lain berpikir demikian, tetapi Zhuge Longqiao tidak berpikir demikian. Karena dia mendapati gadis kecil yang mengikuti Lin Nan sangat aneh. Saat beristirahat di jalan, mereka sempat bertemu dengan binatang-binatang spiritual sebelumnya, namun gadis kecil itu tidak terlihat gugup sama sekali dan malah sangat bersemangat. Dan dia memiliki rambut putih panjang dan pupil putih transparan. Siapakah gadis ini? Kekuatan Lin Nan tidak bagus, tapi dia memiliki orang yang luar biasa di sisinya. Mengambil tindakan, mengambil inisiatif untuk membasmi Lin Nan pasti akan mengundang masalah. Dia tidak akan menceritakan hal-hal ini. Jika keluarga lain memiliki konflik dengan Lin Nan dan yang lainnya, kehilangan satu orang berarti kehilangan satu pesaing, jadi itu akan sangat mudah. Setelah mengambil keputusan, beberapa keluarga beristirahat sementara di sini. Saat itu hari sudah gelap. Lin Nan sedang bersandar di pohon, sementara Ouyang KR di sampingnya tertidur sambil memeluk salah satu lengannya. Lin Nan menatap ngarai itu sambil melamun dan bingung. Saat tangan kanannya bergerak, sebotol kecil anggur muncul di tangannya. Setelah membukanya, aroma anggur memenuhi udara, dan dia meminumnya sendirian. Semakin banyak dia minum, semakin mabuk dia, dan semakin bingung ekspresinya. Pada saat ini, dia selalu memikirkan kehidupan sebelumnya. Dia tersenyum pahit. Setelah benar-benar memahami betapa besarnya laut angin dan petir itu, dia menyadari bahwa segala sesuatunya mulai tampak tidak penting. Dan apakah benar-benar hanya ada satu benua di tempat yang begitu luas? Tidak seorang pun dapat memastikannya. Mungkin masih ada, tetapi sudah pasti terisolasi dari dunia. Dia menghela napas, dan semakin dia memikirkannya, semakin kesal pula dia. Setelah meneguk anggur itu banyak-banyak,
Lin Nan merasa luar biasa nyaman saat sensasi terbakar mengalir ke perut dan ususnya. Berdengung. Setelah menghabiskan anggur itu, dia membuangnya dengan kuat. Setelah meluncur beberapa jarak di dalam toples anggur, ia kehilangan kekuatannya dan jatuh bebas. Dia memeluk Ouyang Ke-er dengan nyaman, jelas ingin memberinya lebih banyak kehangatan. Karena kami menjaga ngarai, anginnya cukup kencang. Merasakan kehangatan yang penuh perhatian itu, mata Ouyang Ke-er berfluktuasi, lalu dia perlahan menutup matanya lagi. Suasana tiba-tiba menjadi amat damai, dan lingkungan sekitar pun menjadi sunyi senyap. Keesokan harinya, setelah Lin Nan membuka matanya, dia pertama-tama melirik ke arah Dit Canyon, tetapi tidak menggerakkan tubuhnya karena Ouyang Ke-er masih bersandar padanya. Setelah berbaring di sana dan beristirahat sejenak, ketika Ouyang Ke-er membuka matanya, Lin Nan menariknya. Dia meregangkan badannya, menghirup udara segar beberapa kali, lalu mengeluarkan beberapa buah, memberikan satu kepada Ouyang Ke-er, satu kepada binatang roh kecil, lalu memakan satu untuk dirinya sendiri. Setelah 3 keluarga lainnya bangun, mereka makan sederhana, lalu mengeluarkan peta dan mulai melihatnya. Namun tak lama kemudian alis mereka berkerut karena banyaknya gunung yang ditandai pada peta. Akan tetapi, ini tidak dapat dilihat dari atas Grand Canyon, jadi kami harus menyerah untuk sementara. Sekarang Anda hanya dapat melihatnya saat Anda turun, bukan? Ayo turun. Pada saat ini Zhuge Longqiao berbicara perlahan. Saat suara Zhuge Longqiao berakhir, beberapa orang mengangguk pada saat yang sama dan menunggangi binatang roh terbang pada saat yang sama. Mengaum, Lin Nan juga menggendong Ouyang Ke-er dan duduk di atasnya. Dengan suara gemuruh, binatang roh terbang itu langsung terbang ke udara. Ikuti petunjuk dan langsung menuju ngarai. Setelah melewati lapisan awan dan kabut, butuh waktu lebih dari 10 menit untuk akhirnya mendarat. Dibutuhkan lebih dari 10 menit dari puncak gunung ke dasar, yang pasti jarak yang sangat jauh. Apalagi saat berada di daerah berkabut, jarak pandang Anda hanya sekitar 10 meter. Tetapi setelah turun ke sana, rasanya jauh lebih baik, dan jarak pandangku pun menjadi jauh lebih jauh. Tetapi awan di atas kepalaku terasa seperti langit, tetapi sejujurnya, awan itu terlalu tinggi. Pemandangan di bawah ini sangat indah, dengan pepohonan, rumput, beberapa gunung, dan sungai. Sungai ini dikelilingi pasir dan batu, dan memiliki semua yang Anda butuhkan. Satu-satunya hal yang membuat orang merasa tertekan adalah perasaan pengap. Mungkin karena hari sudah pagi, awan di atas belum menghilang. Sudah hampir tengah hari, ketika matahari bersinar terbenam, mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Pada saat ini, Lin Nan tiba di sebuah sungai. Sungai itu sangat lebar dan tidak terlalu dalam, lebarnya sekitar 1 meter. Dia minum air, lalu memberikannya kepada Ouyang Ke-er. Dia merasa sangat segar. Ayo kita lanjutkan. Zhuge Longqiao mengeluarkan peta dari tubuhnya dan melihatnya. Jika kita dapat menemukan air terjun di depan, maka itu akan mudah. Karena air terjun merupakan tempat penting yang ada di peta. Tinggalkan saja makhluk roh terbang ini di sini. Tidak ada seorang pun yang berkeberatan saat itu, karena binatang roh terbang adalah binatang roh yang dapat terbang di ketinggian. Di lembah, ketinggian terbang hanya di daerah awan dan kabut, jadi mereka harus meninggalkan binatang roh terbang itu untuk sementara. Adapun binatang roh yang bisa terbang, jika tidak ada yang mengurusinya sehari semalam setelah manusia pergi, otomatis mereka akan terbang menjauh. Karena mereka juga merupakan makhluk spiritual yang sangat cerdas, saat mereka membawa manusia untuk terbang, mereka akan menyerap energi jiwa yang ditransmisikan oleh manusia. Ini akan membuat mereka menjadi semakin kuat. Setelah membuat keputusan, mereka berjalan ke arah sungai yang berlawanan. Karena ada sungai, sangat mudah untuk menemukan air terjun. Sekelompok orang itu berjalan dengan sangat hati-hati, lagi pula, bahaya di sini tidak bisa diremehkan. Namun, pagi itu berlalu tanpa menemui bahaya apapun. Namun saat mereka sedang beristirahat di siang hari, mereka bertemu dengan seekor binatang roh yang sangat kuat. Makhluk roh itu berbulu coklat di sekujur tubuhnya dan bertubuh sangat kekar. Ketika melihat sekelompok orang itu, ia langsung menerkam mereka. Binatang roh setingkat Master Dewa. Suara tua itu terdengar, dengan sedikit getaran dan keterkejutan. Tertawa. Kemudian seorang lelaki tua bergegas maju. Pada saat ini, Lin Nan jelas merasakan energi yang sangat menakutkan melayang. Mendesis. Disertai suara yang amat keras, binatang roh itu pun mundur. Tubuh lelaki tua itu pun mundur sambil gemetar sedikit. Lin Nan terkejut tanpa sadar saat ini. Kekuatan serangan orang tua itu sangat kuat. Namun, makhluk roh itu malah mundur. Seberapa hebat pertahanannya? Mengaum. Binatang roh itu meraung saat itu, dan energi melayang keluar dari tubuhnya. Sambil meraung, ia menerkam langsung ke arah lelaki tua yang sedang bertarung. Matanya menjadi lebih haus darah.
Kita harus segera menangani makhluk roh ini, karena mereka biasanya hidup berkelompok, dan jumlahnya mungkin sekitar 10. Makhluk roh ini jelas sedang mencari makanan, dan sekarang omannya telah mengirimkan pesan, kalau tidak, mereka akan bersenang-senang untuk sementara waktu. Suara tua lainnya terdengar lagi, dan suaranya juga dipenuhi dengan kesungguhan yang luar biasa. Desis, desis, desis. Tubuhnya pun ikut terangkat, diikuti oleh 2 orang lainnya. Binatang roh ini punya kemampuan bertahan yang kuat dan bisa dipastikan masuk dalam peringkat 10 besar binatang roh yang punya kemampuan bertahan terbaik. Terlebih lagi, karena perbedaan ras, penampilannya di antara makhluk roh di alam dewa sangat mengerikan dan luar biasa. Kekuatan keempat lelaki tua itu berada di level Raja Dewa, yakni eksistensi yang melampaui alam utama. Tidak peduli seberapa kuat binatang roh ini, ia pasti tidak akan mampu menahan serangan 4 lelaki tua secara bersamaan. Ledakan, raungan demi raungan pun terdengar, dan akhirnya ketika suara teredam terdengar, binatang roh itu terbang mundur. Mengaum, setelah berdiri lagi, dia meraung marah pada awalnya, tetapi pada akhirnya dia tampaknya tidak terluka. Dia berlari cepat dan segera menghilang ke dalam aliran sungai pegunungan. Lagi pula, binatang rohani tingkat ini adalah binatang yang sangat cerdas, dan dengan kelebihan alamiahnya, mereka tidak akan mengalami banyak kerugian. Tetapi jika terus-menerus demikian, ia tahu bahwa ia tidak akan memperoleh manfaat apapun. Lagi pula, ada beberapa orang di dekat sana, jadi setelah memikirkannya, saya memilih melarikan diri. Ayo keluar dari sini. Zhuge Longqiao berkata demikian dan mempercepat langkah kelompoknya. Jelaslah bahwa mereka sangat takut pada mereka. Setelah berlari cukup jauh, rombongan itu akhirnya berhenti dan beristirahat sejenak. Pada saat ini, Lin Nan diam-diam merasa kagum. Dunia ini benar-benar penuh dengan keajaiban. Binatang roh yang kuat seperti itu memang ada. Meskipun binatang spiritual ini bergerak lambat, karena pertahanan alami dan kekuatan tempurnya yang luar biasa, tidak semua orang berani memprovokasinya. Nah, itu jelas sebuah contoh. Selama masa rehat ini, mereka tidak menemui satupun makhluk spiritual, jadi semua orang merasa sedikit lega. Setengah jam kemudian, kelompok itu terus bergerak maju. Ngarainya sangat besar, tetapi tetap ada ruang untuk berhati-hati. Karena Anda tidak pernah tahu di mana makhluk spiritual akan tiba-tiba muncul. Kalau mereka masih di level dewa penguasa, maka itu akan sangat menyenangkan, jadi mereka harus 100% berhati-hati. Lin Nan pada dasarnya tetap waspada sepanjang jalan untuk menghadapi perubahan yang tiba-tiba. Di antara semua orang saat ini, mungkin hanya Ouyang Ke'er yang paling santai. Dia tampak sangat bersemangat saat berjalan. Hingga malam tiba, mereka masih belum menemukan sumber sungai atau lokasi air terjun. Sangat berbahaya juga untuk bergerak maju di malam hari, terutama di hutan. Dan sepanjang perjalanan di sore hari, kami menjumpai cukup banyak binatang spiritual. Lin Nan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak, dan tentu saja meskipun dia bergerak, dia tidak akan dapat banyak membantu. Kekuatannya yang terlihat jelas sama sekali tidak sebanding. Dia juga senang dan santai. Bukankah lebih baik jika dia tidak harus mati? Kekuatan tempurnya bahkan tidak setingkat Raja Dewa, jadi di mata makhluk roh lainnya, itu mungkin tidak cukup untuk mengisi celah di gigi mereka, bukan? Tetapi tidak semua orang tahu bahwa dia memiliki kekuatan bertarung karena dia memiliki pedang Xuan Yuan dan Ding Hai Shenzhen. Saat kelompok itu beristirahat, mereka menugaskan setidaknya 2 orang tua untuk berjaga. Lin Nan sedang beristirahat, dan itu juga merupakan istirahat bawah sadar. Kekuatan jiwanya juga berkembang saat ini. Karena dia memiliki kekuatan paling rendah, semua orang harus memastikan keselamatannya. Dia tidak takut mati, tetapi dia juga tidak ingin mati di sini. Dan dia telah berjanji pada Miaoyi bahwa dia harus kembali hidup-hidup. Bukan hanya itu saja, Ye Honglian, He Yun, dan orang tuanya sendiri, demi mereka, dia harus mengamankan dirinya sendiri saat mengambil risiko. Malam semakin larut. Pada saat ini, Ouyang Ke'er diam-diam mengangkat kepalanya lagi, dan cahaya terang bersinar di pupil putihnya. Dia menatap fluktuasi warna aneh itu untuk waktu yang lama, lalu menggumamkan sesuatu dan bersandar pada Lin Nan untuk beristirahat. Tidak terjadi apa-apa malam itu. Keesokan harinya, setelah makan sederhana, kelompok itu kembali melanjutkan perjalanan. Terus terang saja, bencana terbesar yang mereka hadapi saat ini adalah binatang buas spiritual, yang semakin lama semakin kuat. Karena melimpahnya sumber daya alam dan harta karun di sini, banyak binatang spiritual yang kuat telah muncul di sini. Dan ketika mereka memulai perjalanannya lagi, 5 binatang roh terbang mendarat lagi di tempat di mana mereka pernah hinggap di binatang roh terbang itu. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjanggut putih, dan 4 orang di belakangnya adalah orang-orang yang mengenakan pakaian hitam. Karena topengnya, sulit mengetahui usianya yang sebenarnya. Pada saat ini,
Lelaki tua berjanggut putih itu melihat beberapa binatang roh terbang tidak jauh dari sana, dan kemudian beberapa orang melompat turun pada saat yang sama. Jika informasi yang diberikan oleh keluarga Zuge benar, seharusnya sudah hampir waktunya. Mari kita ikuti mereka. Sebuah suara tua terdengar, dan tanpa basa-basi lagi, dia mengambil alih pimpinan dan berlari kencang ke depan. 4 hari kemudian, Lin Nan dan kelompoknya berhenti di suatu tempat, yang merupakan aliran sungai pegunungan yang besar. Di atas aliran sungai pegunungan, air terjun besar menyembur keluar, dan suara gemuruh airnya bagaikan guntur. Apalagi air terjun ini sangat besar dan terlihat sangat spektakuler. Seharusnya air terjun ini. Pada saat ini Zhuge Longqiao mengeluarkan peta dan berkata, ini adalah penemuan kembali yang mereka buat berdasarkan peta-peta yang disusun, dan setiap orang memiliki salinannya di tangan mereka. Kita harus sampai ke hulu ngarai. Zhuge Longqiao menyeka air di tubuhnya dan berkata, setelah mencapai hulu, kita harus terus bergerak maju. Ketika kita melewati lembah di ngarai, kita akan mencapai tujuan kita. Ayo pergi. Desis, desis, desis. Suara tenang terdengar, dan gelombang energi tiba-tiba naik, diikuti oleh beberapa sosok yang bergegas maju. Desir, bersamaan dengan munculnya sepasang sayap putih, diikuti dengan suara pelan, Lin Nan pun terbang sambil menggendong tubuh Ouyang KR. Setelah jatuh ke hulu, pemandangannya sama saja seperti biasa, paling-paling hanya situasi hulu dan hilir saja. Dan dalam 4 hari terakhir ini, saya telah bertemu dengan banyak sekali makhluk spiritual. Baik secara berkelompok maupun sendiri-sendiri, Lin Nan juga mengalami beberapa luka-luka, namun untungnya tidak ada yang luka parah. Setelah mendapat masalah, dia selalu suka membersihkan dirinya di sungai dan mengganti pakaiannya, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Ayo kita lanjutkan. Zhuge Longqiao berkata demikian dengan ringan saat ini, dan kelompok itu pun terus bergerak maju. 3 hari kemudian, mereka sampai di sebuah tebing. Di bawah mereka ada sebuah lembah yang luas, dan ketika berdiri di atas tebing, seluruh lembah itu dapat terlihat. Pada saat ini, beberapa orang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, Lin Nan tidak terkecuali, dan ini juga termasuk beberapa pria kuat di alam Raja Dewa. Siapa satu-satunya yang bersih? Saya khawatir itu hanya Ouyang KR. Lin Nan tahu kalau Ouyang KR sangat kuat, namun setiap kali menghadapi bahaya, dia akan berdiri di depan Ouyang KR terlebih dahulu. Mungkin ini hanya reaksi naluriahnya. Perlu disebutkan di sini bahwa tempat yang membuat Lin Nan merasa paling segar adalah sebuah danau besar di hulu. Luas wilayahnya sangat luas, dan yang terpenting, air di dalamnya sangat jernih. Dan Anda dapat melihat aliran air naik dari tengah danau. Tak perlu dikatakan lagi, itu juga merupakan sumber seluruh aliran tersebut. Dan danau besar itu juga merupakan penanda penting pada peta. Ayo turun. Pada saat ini Zhuge Longqiao berbicara lagi, suaranya sedikit bergetar, karena lembah ini juga merupakan tempat rerun dewa itu berada. Setelah mengapung ke bawah, aroma lumpur dan rumput langsung menyeruak di wajah saya. Bunga-bunga itu harum dan tempat mereka melangkah adalah sepotong rumput yang sangat lembut. Keadaan mereka yang menyedihkan saat ini agak tidak selaras dengan seluruh lembah yang luas itu, tetapi siapa yang peduli tentang hal ini sekarang? Ayo pergi. Zhuge Longqiao menahan rasa gemetar di hatinya. Sangat sulit bagi mereka untuk sampai di sini. Orang-orang kuat di alam Raja Dewa semuanya telah menderita beberapa luka sampai batas tertentu. Beberapa keluarga bahkan kehilangan orang tua, yang memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Suara mendesing. Lin Nan melihat keadaannya yang menyedihkan dan tersenyum tak berdaya. Dia menggendong Ouyang KR dan bergegas keluar. Namun setelah mereka berjalan agak jauh, mereka berhenti lagi. Karena mula-mula seekor serigala berbulu putih berlari keluar dari rerumputan lebat di sekitarnya. Lalu 1, 2, dan ketika ribuan serigala muncul, semua orang terkesiap pada saat yang sama. Serigala-serigala ini berkelompok sangat padat sehingga membuat kulit kepala kita geli. Ini adalah binatang roh serigala surgawi, kekuatannya di bawah tingkat Raja Dewa. Seorang lelaki tua berbicara perlahan. Mereka benar-benar membenci wilayah ini. Tetapi pasti ada alasan mengapa begitu banyak binatang roh serigala surgawi berkumpul bersama. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa pasti ada binatang roh pemimpin di antara binatang roh serigala surgawi ini. Namun, setelah melihat-lihat sebentar, aku tidak melihat apapun. Ribuan binatang roh serigala surgawi. Seorang master dengan kekuatan bertarung seperti dewa juga bisa dibasmi asalkan diberi cukup waktu. Ini adalah kengerian mutlak dari alam dewa. Basmi dia, kita tidak boleh menyerah sekarang. Cahaya yang sangat dingin muncul di mata Zhuge Longqiao. Tertawa, seketika itu juga dia memegang senjatanya di tangan dan menyerbu ke depan lebih dulu. Wus, weseses, weseses. Kemudian orang-orang lainnya bergegas maju dalam sekejap, dan energi dahsyat itu meledak lagi.
Oh, ratusan binatang roh serigala surgawi juga bergegas maju tanpa rasa takut. Barangkali binatang roh serigala surgawi tidak ada apa-apanya, dan seorang lelaki tua dapat membasminya dengan satu telapak tangan. Namun bagaimana jika jumlahnya sebesar itu? Setelah membasmi satu, satu lagi bergegas keluar, bahkan Lin Nan merasa kulit kepalanya kesemutan. Pada saat ini, Ouyang KR berdiri di depan Lin Nan. Saat pupil mata Ouyang KR menyala, Lin Nan terkejut karena tidak ada binatang serigala surgawi yang menyerangnya lagi. Lin Nan menyeka keringat dingin di dahinya. Ini sudah cukup menakutkan. Binatang roh di sini pada dasarnya berada di level Raja Dewa setengah langkah. Dia mungkin bisa menangani dua binatang roh, tapi begitu banyak. Bagaimana cara mengatasinya? Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, satu-satunya pilihan adalah melarikan diri. Lin Nan merasa lega, namun yang lainnya mulai merasa tertekan, bertanya-tanya mengapa binatang roh serigala surgawi tidak menyerang Lin Nan. Apakah karena gadis kecil itu? Yang lain tidak tahu. Tetapi Zhuge Longqiao tahu, dan dia memahami dalam hatinya saat ini, bahwa tampaknya aura gadis kecil itu seharusnya melampaui semua orang yang hadir. Yang membuatku sedih adalah dia masih berpikir untuk membasmi Lin Nan di tengah jalan. Apakah kamu bercanda? Tentu saja, beberapa tetua yang berkuasa secara alami sangat santai. Dan justru karena kehadiran beberapa tetua yang kuat, tekanan terhadap mereka berkurang. Kalian benar-benar menikmati membasmi anakku. Tepat ketika jumlah binatang roh Sirius berkurang dengan cepat, sebuah suara dingin terdengar. Sosok itu tiba-tiba melesat keluar, dan saat suara itu jatuh, dia langsung melesat menuju salah seorang tetua keluarga. Binatang roh humanoid. Ketika sosok itu melesat keluar, semua orang yang hadir terkejut pada saat yang sama, termasuk Lin Nan. Pengadilan kematian. Orang tua itu melihat sosok yang berlari ke arahnya dan mencibir. Tertawa. Saat dia mengulurkan tangan kanannya, energi yang sangat kuat meledak seketika. Jejak telapak tangan besar muncul dalam sekejap, dan saat muncul, ruang di sekitar lelaki tua itu tampak terdistorsi. Konyol. Suara dingin itu berlanjut, ujungnya terungkap, dan cahaya putih menjadi lebih dinamis seketika. Ledakan. Bersamaan dengan munculnya simbol yang besar itu, simbol itu langsung mengembang dan tampak luar biasa indahnya. Ledakan. Ketika keduanya bersendewa, riak energi menyebar ke segala arah. Dan betapa dahsyat dan menakjubkannya energi yang meledak itu. Lin Nan, yang berdiri di tepi jurang, harus mengerahkan seluruh energi 5 elemennya untuk mempertahankan diri. Meski begitu, tubuh Lin Nan sedikit terguncang. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari alam dewa-dewa? Tertawa. Ketika keduanya terpisah, tubuh sosok itu berhenti di tengah jalan. Lalu dia menghilang dalam sekejap, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan lelaki tua itu. Dia menyatukan kedua tangannya, dan cakar yang sangat tajam langsung muncul. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, cakar itu langsung menusuk dada lelaki tua itu. Pupil mata lelaki tua itu mengecil, dan kekuatan dahsyat meledak lagi. Namun ekspresi penghinaan tampak pada wajah sosok itu. Mendesis. Terdengar suara yang keras, dan tangan itu langsung menembus energi dan menusuk tubuh lelaki tua itu. Orang tua itu mengerang, pupil matanya meredup, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat ini, dia tersenyum sedih, dan langsung meraih tangan sosok itu dengan kedua tangannya. Energi mengerikan itu terkumpul dan meledak sepenuhnya. Ledakan. Penghancuran diri, ya, itu memang penghancuran diri. Apa jadinya jika seorang kultivator setingkat Raja Dewa menghancurkan dirinya sendiri? Ini tentu saja dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengejutkan. Saat master bertarung, semuanya tergantung pada kecepatan. Peledakan diri seorang kultivator pada tingkat Raja Ilahi benar-benar mengguncang bumi. Memotong. Namun saat hampir mencapai titik puncaknya, sosok itu mencibir lagi. Tertawa. Lalu, sebuah tanda langsung muncul di antara kedua alisnya. Desir. Itu adalah segel klan dari binatang roh serigala surgawi. Setelah segel klan muncul, itu langsung menembus ke dalam tubuh lelaki tua itu. Raut wajah putus asa langsung tampak di wajah lelaki tua itu, karena ia jelas merasakan bahwa tenaga hasil penghancuran dirinya langsung menjadi tenang. Dalam waktu singkat, dia benar-benar tertekan, dan tubuhnya jatuh ke dalam kelompok binatang roh Sirius. Klik, klik. Segera setelah itu, tubuhnya dibagi-bagikan oleh banyak binatang roh serigala surgawi, dengan darah dan daging berceceran di seluruh tanah. Pada saat ini, sosok itu melayang tidak jauh, Lin Nan mengamatinya dengan saksama dan menemukan tanda rumit berkedip di antara kedua alis sosok itu. Perawakannya kurus, rambutnya yang panjang berkibar lembut, dan keganasan yang sesekali tampak di sorot matanya, membuktikan bahwa sosok ini juga sangat kejam. Apakah ini makhluk roh yang berubah menjadi bentuk manusia? Pada saat ini, mata Lin Nan menunjukkan keterkejutan yang luar biasa.
Sangat kuat. Benar-benar sangat kuat. Di bawah tekanan momentum itu, jantungnya benar-benar mulai bergetar. Karena kamu sudah di sini, maka tinggalkanlah hidupmu. Sebuah suara acuh tak acuh terdengar, dan lelaki itu menatap kelompok itu dengan seringai, energi mengambang di tubuhnya, dan kekejaman yang tak terlukiskan di matanya. Oh, pada saat ini, para binatang roh serigala surgawi yang masih hidup meraung pada saat yang sama. Raungannya terjadi terus-menerus dan momentumnya amat kuat. Kami hanya bisa minta maaf karena telah menyakiti anak Anda. Kami sedang terburu-buru kali ini, jadi mohon maafkan kami. Jantung Zhuge Longqiao bergetar hebat, mengetahui bahwa ia telah menghadapi lawan yang tangguh. Pihak lain kini telah berubah menjadi bentuk manusia, dan kekuatannya benar-benar mengerikan. Kedengarannya bagus. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Sebuah suara tua terdengar, membawa nuansa perubahan. Cici-cici. Dalam sekejap, di tengah fluktuasi energi yang kuat, beberapa lelaki tua juga bergegas maju. Kekuatan binatang roh humanoid itu memang mengerikan, tetapi mungkinkah mereka, beberapa kultivator di tingkat Raja Dewa, tidak dapat menghadapinya? Memotong. Tertawa. Suara mendesing. Lelaki itu mencibir, dan tenaga dalam tubuhnya tiba-tiba meningkat, lalu ia menyerbu maju tanpa ragu-ragu. Mengaum. Pada saat ini, semua binatang roh serigala surgawi juga ikut meraung seketika, dan hampir seketika menyerbu dengan panik. Kali ini akan menjadi masalah besar. Lin Nan tampak terkejut, hatinya sedikit bergetar. Tampaknya tempat ini memang sangat berbahaya. Namun, yang membuatnya terkejut adalah saat ini, binatang roh serigala surgawi tidak menyerang Lin Nan, tetapi hanya fokus menyerang Zhuge Longqiao dan beberapa kepala keluarga lainnya. Tatapan mata Lin Nan tak dapat ditahan jatuh pada Ouyang KR yang ada di depannya. Mungkin ada hubungannya dengan gadis kecil ini, kalau tidak dia harus menunjukkan kekuatan bertarungnya yang sebenarnya saat ini. Zhuge Longqiao dan yang lainnya merupakan makhluk kuat setingkat Raja Dewa, dan mereka lebih dari mampu menghadapi binatang roh serigala surgawi tersebut. Akan tetapi, di bawah serangan gila dari binatang roh serigala surgawi, dia tidak mampu melepaskan diri dan menjadi semakin malu. Mereka yang sedikit lebih lemah telah digigit oleh serigala surgawi atau terluka. Adapun beberapa laki-laki dan perempuan tua, mereka berada dalam jalan buntu pada saat ini. Lagi pula, wilayah kekuasaan orang-orang tua itu cukup tinggi. Sehat, dengan desahan tak berdaya dan keraguan, Lin Nan bergegas maju. Mereka sekarang bersama, dan jika mereka menghalangi jalan, dia pasti tidak akan mampu melakukannya sendirian. Tertawa, pedang Xuan Yuan langsung muncul di tangannya saat dia mendesaknya. Cahaya keemasan bersinar di mana-mana, dan energi yang melonjak meledak dalam sekejap mata. Saat pedang itu ditebas, bayangan pedang langsung menyapu langit seperti kekuatan yang luar biasa. Ketika bayangan pedang ilusi mengembun, Lin Nan bagaikan dewa pembasmi. Mungkin karena Ouyang KR ada di sisinya, pertarungan sekarang menjadi 1 lawan 1. Karena binatang roh Sirius tidak menyerang ke arahnya. Ini mudah bagi Lin Nan. Di bawah gelombang niat pedang yang sangat kuat, setiap serangan pedang akan merenggut nyawa binatang roh serigala surgawi. Ini juga meringankan tekanan pada Zhuge Longqiao dan lainnya. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras, disertai fluktuasi energi, dan beberapa pria tua dan pria dewasa tiba-tiba terpisah. Ya, beberapa dari mereka punya kekuatan. Cek-cek. Lelaki itu berkata dengan tenang saat ini, dan sekejap kemudian energi gila segera melayang. Kemudian tatapannya jatuh pada Zhuge Longqiao dan yang lainnya. Tiba-tiba, tubuhnya menghilang dan bergegas menuju Zhuge Longqiao. Mendengus. Beberapa lelaki tua mendengus dingin dan sosok mereka tiba-tiba menghilang. Memotong. Tiba-tiba, lelaki yang melihat tindakan orang tua itu mencibir, tetapi tubuhnya berubah arah dan bergegas menuju Lin Nan. Tidak baik. Lin Nan, yang sedang membasmi binatang roh serigala surgawi, tiba-tiba merasakan napas berdebar datang dalam sekejap mata, dan tanda peringatan yang tidak dapat dijelaskan segera muncul dalam benaknya. Energi yang menggetarkan jantung tiba-tiba muncul dan menyerbu langsung ke arah dada Lin Nan. Lin Nan tentu saja merasakannya juga, dan pupil matanya sedikit mengecil. Dia tidak menyangka orang ini akan memilih dirinya sendiri sebagai sasarannya. Aura yang menggetarkan jantung kini sepenuhnya terkunci pada Lin Nan. Dalam situasi seperti itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar dalam hati. Dengan statusnya saat ini sebagai Raja Dewa setengah langkah, dia merasa tidak berdaya untuk pertama kalinya. Sosok ilusi itu mustahil ditangkap, sehingga dia tersenyum pahit. Apakah saya akan tamat? Karena orang tua itu pasti tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Tertawa. Dengan suara pelan, tubuh lelaki itu sudah ada di depannya. Lin Nan sendiri juga jelas merasakan betapa mengerikannya energi itu. Apakah dia masih punya kekuatan untuk melawan?
Dia tersenyum pahit lagi. Bahkan beberapa orang kuat di tingkat Raja Dewa tidak tahu bagaimana menghadapi makhluk roh humanoid semacam ini. Sekalipun dia melawan, kemungkinan besar dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Mendengus. Namun, pada saat ini, Ouyang KR melompat keluar, pupil matanya tiba-tiba menyala, dan dia mengulurkan tangan kecilnya dan memukulnya. Ledakan. Bersamaan dengan aliran energi yang mengerikan, tubuh Ouyang KR mundur. Namun untungnya, dia didukung oleh Lin Nan. Tetapi kekuatan itu membuat Lin Nan merasa sangat tidak nyaman. Rasa amis manis tiba-tiba muncul dari tenggorokannya, namun dia menelannya dengan susah payah. Pria itu tertegun sejenak dan melihat ke arah Lin Nan. Ketika dia melihat Ouyang KR, dia mula-mula tertegun, dan pupil matanya tampak mengecil. Pada saat ini, dia sekali lagi merasakan tatapan dingin tertuju padanya. Sambil menoleh, dia melihat sepasang mata bagaikan bintang tengah menatapnya dari dada manusia itu. Ini, seluruh tubuh lelaki itu tiba-tiba bergetar dan pupil matanya mengerut lebih hebat lagi. Pada saat yang sama, ekspresi yang sangat terkejut muncul di wajahnya. KR, kamu baik-baik saja. Lin Nan menatap Ouyang KR dalam pelukannya saat ini dan bertanya dengan sedikit emosi. Tidak apa-apa, kakak. Setelah mendengar suara Lin Nan, wajah Ouyang KR tiba-tiba menampakkan kegembiraan dan dia berteriak kegirangan. Lin Nan tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berdiri di depan Ouyang KR. Matanya kembali tertuju pada lelaki yang membawa binatang roh itu. Dari segi kekuatan, dia memang tidak seseram pria itu. Namun dia tidak takut. Dia tidak ingin mati, tetapi itu tidak berarti dia takut mati. Ah, pria itu menyipitkan matanya sedikit saat ini, lalu tiba-tiba menjerit panjang. Pada saat ini, semua binatang roh serigala surgawi berhenti menyerang dan mundur. Pada akhirnya, mereka semua bergegas ke satu arah. Kamu beruntung. Lelaki itu berhenti sejenak, lalu menatap lelaki tua itu dengan pandangan muram. Setelah berkata demikian, lelaki itu seketika menghilang dalam distorsi ruang. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari tiga keluarga lainnya langsung berbicara dengan bingung, dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Pada saat ini Zhuge Longqiao mengerti sesuatu. Dia melirik ke arah Lin Nan dan melirik Ouyang KR dengan santai. Mungkin karena mereka berdua, makhluk roh humanoid itu merasa waspada. Kita kehilangan satu orang lagi kali ini. Semua orang harus berhati-hati. Ayo terus maju. Binatang roh Sirius datang dengan sangat tiba-tiba, dan pergi dengan sangat tiba-tiba pula. Pada saat ini, Zhuge Longqiao berbicara perlahan. Kepala keluarga Sima memikirkan sesuatu pada saat ini, dan ekspresinya tiba-tiba tampak sedikit muram. Keluarga itu kehilangan seorang tetua setingkat Dewa Raja, yang pastinya merupakan pukulan telak bagi seluruh keluarga mereka. Sekarang mayatnya pun tidak dapat ditemukan, karena telah dimakan hidup-hidup oleh binatang roh serigala surgawi. Kelompok itu terus bergerak maju, berhati-hati dan waspada pada setiap langkah. Karena dewa yang tahu apakah tiba-tiba akan muncul seekor binatang rohani yang memiliki kekuatan yang amat menakutkan. Jika itu benar, maka mereka akan sungguh tercengang. Tidak heran tidak ada yang berani memasuki Dit Canyon. Tempat ini sangat berbahaya. Siapa di antara praktisi biasa yang berani menginjakan kaki di sini? Di bawah naungan malam, kelompok itu menghentikan penjelajahannya dan beristirahat di tempat. Lin Nan dan Ouyang KR bersandar di pohon, mata mereka sedikit berkedip. Pada siang hari, kekuatan para pria kuat di alam Raja Dewa dan binatang roh humanoid memberinya kejutan yang dalam. Di mata mereka, aku bagaikan seekor semut, yang tidak berdaya melawan. Namun, inilah kenyataannya. Kekuatan yang dilepaskan oleh orang kuat setingkat Raja Dewa benar-benar menggemparkan dunia. Energi berfluktuasi yang tersisa saja sudah cukup untuk menyakitinya, apalagi menghadapinya secara langsung. Kalau ada sisi positifnya pun, maka mustahil untuk ditolak, betul-betul mustahil untuk ditolak. Di hadapan makhluk roh humanoid, dia bahkan tidak bisa mengumpulkan keinginan untuk melawan. Kalau tidak, Ouyang KR tidak akan pernah tiba-tiba menyerbu maju pada saat itu. Mungkin Ouyang KR juga merasakan krisisnya. Lin Nan mengepalkan tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Upaya, dia seharusnya berusaha lebih keras. Kalau tidak, dia tidak akan bisa dengan mudah menginjakan kaki di lautan angin dan guntur ini. Dia berpikir terlalu sederhana. Dengan mata menyipit, dia menyadari bahwa ini hanyalah ngarai kematian. Laut angin dan petir begitu luas, ada berapa banyak tempat seperti ini? Siapa yang bisa memastikannya? Mengambil sebotol anggur roh, Lin Nan mulai meminumnya, dan merasakan mati rasa sebentar. Tak ada sepatah kata pun yang terucap malam itu. Keesokan harinya, kelompok itu berangkat pagi-pagi sekali lagi. Karena menurut spekulasi Zhuge Longqiao, mereka seharusnya dapat mencapai tujuan mereka hari ini.
Meskipun mereka bertemu lagi dengan binatang roh di sepanjang jalan, mereka tidak seseram binatang roh Sirius. Mereka semua adalah makhluk roh kuat yang belum berubah menjadi bentuk manusia. Hal ini tentu saja sangat mudah bagi beberapa lelaki tua di alam Raja Dewa. Sore harinya, mereka akhirnya sampai di tepi lembah. Apakah ini tempatnya? Zhuge Longqiao sedikit mengernyit dan mengeluarkan peta untuk melihatnya. Tetapi saya tidak menemukan sesuatu yang aneh di sini. Karena di mata mereka ada sebuah gunung yang besar, dan di balik gunung itu terdapat deretan pegunungan yang bersambung. Pada saat ini pegunungan menghalangi jalan mereka. Inilah akhir lembah. Keberadaan benda-benda ini di Dit Canyon sungguh mengejutkan. Lihatlah sekeliling. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar. Setelah melalui begitu banyak kesulitan dan kehilangan 2 orang, kami akhirnya tiba di sini. Kalau tidak ada apa-apa, sungguh tidak ada gunanya. Perjalanan pulang juga sangat berbahaya. Bagaimana kita harus merencanakan perjalanan ini? Saat suara lelaki tua itu berakhir, semua orang mulai melihat sekeliling. Pada saat ini, Lin Nan berjalan langsung ke puncak lembah, yang merupakan pegunungan. Tertawa, saat tangan kirinya membalik, token giok itu tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Tentu saja, dia merasa sedikit enggan. Setelah token giok muncul, Lin Nan juga akan melihat reaksi token giok saat memutarnya. Jika token giok ini benar-benar sebuah kunci, kemungkinan besar ia akan bereaksi begitu menyentuh pintu. Kami tidak akan naik lagi. Pada saat ini, seorang lelaki tua memandang ke arah gunung, dan sebuah suara tua terdengar perlahan. Tidak, pintu masuknya seharusnya ada di sini. Pada saat ini, sebuah suara tenang terdengar, dan semua orang melihat ke satu arah. Lin Nan saat ini tengah berdiri di bagian gunung yang menonjol, matanya bersinar cemerlang, lalu dia lanjut berbicara. Cek-cek, saat suara Lin Nan berakhir, energi kuat bergetar, dan tangan kanannya terentang dan menekan langsung ke arah gunung. Ledakan, terdengar suara ledakan keras dan bunyi retakan, tetapi gagal mengguncang gunung. Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya sedikit. Desir, tepat saat dia hendak meneruskan serangannya, sebuah sosok ilusi tiba-tiba muncul di hadapan Lin Nan. Tertawa, pihak lain hanya melambaikan tangan kirinya, dan energi yang sangat kuat langsung menembus tubuhnya dan mengenainya secara langsung. Ledakan, masih terdengar suara keras, dan bagian yang menonjol langsung meledak. Lin Nan mundur selangkah saat ini dan mendongak lagi. Saya melihat bahwa di tempat bagian yang menonjol itu menghilang, yaitu di tempat yang sejajar dengan gunung, di situ ada sebuah pintu batu. Secercah cahaya cemerlang tiba-tiba bersinar di mata lelaki tua itu. Pada saat ini, tubuh Lin Nan tidak bisa menahan gemetar sedikit. Sebab dia sekali lagi merasakan energi yang amat menakutkan dari lelaki tua itu, dan tiba-tiba energi itu melesat menuju gerbang batu. Desis, desis, desis. Saat energi lelaki tua itu mengenai gerbang batu, pola yang sangat rumit langsung muncul dari gerbang batu. Saat cahaya menyilaukan itu berkedip, energi lelaki tua itu menghilang. Akan lebih akurat jika dikatakan bahwa ia diserap oleh gerbang batu daripada menghilang. Setelah itu, gerbang batu kembali ke kesederhanaan aslinya dan tampak sama sekali tidak rusak. Setelah melihat itu, si orang tua pun ikut terkejut sejenak, kemudian tenaganya terkumpul dan meledak lagi, tetapi yang terjadi tetap saja sama saja. Bagaimana bisa? Suara lelaki tua itu terdengar mengandung nada tidak percaya dan terkejut. Lin Nan melirik lelaki tua itu dari samping, ekspresinya penuh dengan ketidakberdayaan. Lelaki tua itu tampak tenang sekali, tapi aku tak menyangka ia akan begitu cemas. Kalau masuknya saja semudah itu, apa gunanya punya token giok ini? Pada saat ini, Zhuge Longqiao juga berjalan mendekat, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Mampu menemukan tempat ini, perjalanan ini tentu tidak sia-sia. Terlebih lagi, peta ini sepenuhnya benar. Dia sangat penasaran dengan harta karun apa saja yang ada di dalam relik ini. Lin Nan juga berjalan pada saat ini, langsung menuju gerbang batu, dan mengeluarkan token giok. Setelah memeriksa gerbang batu itu, dia menemukan sebuah alur di sana, yang persis sama dengan posisi lempengan giok itu. Melihat ini, matanya tak dapat menahan diri untuk berkedip sedikit, dan dia langsung mencetak token giok di atasnya. Desir, pada saat ini, energi yang mempesona tiba-tiba muncul dari gerbang batu. Gemuruh. Setelah melihat ini, Lin Nan segera melangkah mundur, dan suara gemuruh pun terdengar. Pada saat ini, cahaya mulai menyatu secara bertahap. Ketika energi gerbang batu sepenuhnya hilang, gerbang batu juga kembali ke keadaan normalnya. Ledakan. Saat pintu batu itu bergetar lagi, pintu itu terbalik seketika dan sebuah pintu masuk tiba-tiba muncul. Ayo pergi. Suara Zhuge Longqiao terdengar mendesak, dan dia bergegas masuk bersama semua orang. Setelah hanya meninggalkan Lin Nan, dia tertegun sejenak, lalu dia membawa Ouyang ke air masuk.
Namun, saat dia sudah di depan pintu, dia tak kuasa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah token giok itu, lalu melepasnya lagi, lalu masuk. Setelah Lin Nan dan Ouyang KR masuk, mereka mendapati bahwa itu adalah lorong yang sangat panjang. Alisnya sedikit mengernyit. Di mana Zhuge Longqiao dan yang lainnya? Karena takut tertinggal dan menimbulkan masalah yang tidak perlu, dia langsung bergegas masuk bersama Ouyang KR. Setelah Lin Nan dan Ouyang KR berjalan beberapa saat, suara keluhan akhirnya terdengar. Setelah berjalan beberapa saat, mereka mendapati beberapa orang telah berhenti dan sedang bertarung dengan beberapa binatang roh besar. Lin Nan sangat mengenal binatang roh itu. Binatang roh itu sama persis dengan binatang roh yang pernah ditemuinya sebelumnya. Dia menghitungnya secara kasar dan menemukan bahwa jumlahnya ada 4. Yang berbeda adalah bulu binatang roh ini semuanya berwarna emas. Kekuatannya mungkin bahkan lebih mengerikan. Energi kuat itu sangat kuat, tetapi bukan itu yang disadari Lin Nan. Ia menemukan bahwa pupil binatang roh tersebut berwarna abu-abu kehitaman, seolah-olah tidak memiliki napas kehidupan. Beberapa orang diblokir sepenuhnya oleh binatang roh ini. Lin Nan dipenuhi rasa takut. Tampaknya akan sangat sulit untuk mengeluarkan harta karun di rerun dewa itu. Mengaum, ledakan, binatang-binatang roh itu meraung, dan energi mereka menjadi semakin ganas. Pada saat ini, Lin Nan tiba-tiba merasakan kekuatan jiwa yang sangat kuat dari binatang-binatang roh ini. Apakah binatang spiritual memiliki kekuatan jiwa? Ini sungguh menakjubkan. Keempat binatang roh ini dikendalikan oleh kekuatan jiwa. Mereka tidak memiliki nafas kehidupan, dan kekuatan mereka telah mencapai kekuatan tempur binatang roh di tahap tengah alam Raja Ilahi. Semua orang, berhati-hatilah. Pada saat ini, terdengar suara seorang lelaki tua yang mendesak. Apa arti tidak adanya nafas kehidupan? Melambangkan bahwa keempat makhluk roh ini tidak takut dan tidak akan pernah takut. Sekalipun dia menderita luka yang sangat serius, dia mungkin tidak akan merasakan apapun dan akan menyerang seperti biasa. Oleh karena itu, keempat makhluk roh menjadi rintangan terbesar dalam penjelajahan mereka menuju masa depan. Mungkin ucapan santai lelaki tua itu merupakan pengingat bagi orang lain. Namun hati Lin Nan jelas bergetar. Pengendalian jiwa. Persepsi abnormalnya sebenarnya memiliki efek ini. Jadi, keempat makhluk roh yang sangat kuat ini dikendalikan oleh seseorang. Apakah ini lelucon? Binatang-binatang spiritual ini sangat mengerikan. Jika mereka dikendalikan oleh manusia, seberapa mengerikan kekuatan yang dibutuhkan? Ledakan. Saat Lin Nan tengah berpikir diam-diam, terdengar suara ledakan keras, disertai naik turunnya energi gila. Dia segera mendongak dan melihat seorang lelaki tua tengah memukul keras punggung salah satu binatang roh itu. Binatang roh itu menggetarkan badannya dan menyerbu ke arahnya. Pupil mata Lin Nan tiba-tiba mengecil, kemudian sorot matanya langsung memperlihatkan ekspresi yang amat dingin dan menyeramkan. Apakah dia bodoh? Dia tidak bodoh. Apakah lelaki tua itu mencoba melindungi dirinya sendiri dan meminta bantuannya untuk menahan binatang spiritual? Atau bisa juga dikatakan sebagai pengalihan perhatian jangka pendek, karena kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan mereka. Dalam menghadapi kepentingan absolut, hati manusia pun muncul. Dia benci. Tidak ada yang perlu dibenci tentangnya, Anda akan terbiasa setelah melihatnya berkali-kali. Dan benar saja, binatang roh itu tidak menoleh ke belakang. Setelah menyadari kehadiran Lin Nan, ia langsung menerkam ke arah Lin Nan. Bersamaan dengan lonjakan kekuatan jiwa, muncul pula energi yang amat dahsyat dan menggetarkan jantung. Desir, Lin Nan langsung mendapatkan kembali ketenangannya, merentangkan tangan kanannya, dan langsung mengaktifkan pedang Suanyuan. Desis, desis, desis. Bersamaan dengan gelombang energi gila itu, pedang Suanyuan tiba-tiba membombardir dengan hebat, dan energi padat yang tak terhitung jumlahnya menyapu dalam sekejap. Di tengah tabrakan energi yang gila-gilaan itu, tubuh binatang roh itu langsung dipenuhi luka-luka tebal. Tetapi makhluk roh ini tampaknya tidak mempunyai perasaan sama sekali. Dia mengulurkan telapak tangannya yang besar dan menamparkan Lin Nan dengan keras. Kakak laki-laki, Ouyang KR, yang berdiri di sebelah Lin Nan, berteriak kaget. Tertawa, energi putih langsung muncul dari tubuh Ouyang KR. Desir, dan pada saat ini, sebuah tanda aneh tampak melintas di alis Ouyang KR. Ketika Ouyang KR membuka tangannya, sebuah simbol kompleks langsung berputar dan menyebar. Ledakan, binatang roh itu menghantam jimat itu dengan keras, dan suara yang sangat keras pun langsung terdengar. Namun, jimat itu mampu bertahan dalam ujian. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Ouyang KR juga sangat mengerikan. Mengaum, jimat itu menghalanginya untuk sementara, tetapi binatang roh itu menggeram lagi dan merentangkan telapak tangannya yang besar untuk terus menghancurkan. Getaran energi jiwa menjadi lebih jelas. Ledakan. Suara keras itu terdengar lagi, kali ini tubuh Ouyang KR bergetar hebat.
Tetapi tidak ada tanda-tanda ketegangan di wajah muda itu, masih sangat tenang. Mata Lin Nan berkedip saat ini, dengan kecemasan di wajahnya. Seperti yang dikatakan Miao Yi, memang tidak ada salahnya membawa Ouyang KR ke sini, kalau tidak, dia pasti sudah hancur berkeping-keping sekarang. Namun, dia juga tahu di dalam hatinya betapa mengerikannya makhluk roh ini. Bahkan jika Ouyang KR bertahan, berapa lama dia bisa bertahan? Mungkin karena Lin Nan berhasil menahan binatang spiritual. Situasi Zhuge Longqiao menjadi sangat santai saat ini, tetapi kebuntuan sementara juga terjadi. Ledakan. Bersamaan dengan suara keras itu, cahaya putih menjadi lebih menyilaukan. Lin Nan sepertinya mendengar suara retakan kecil. Untuk pertama kalinya, dia merasa betapa tidak bergunanya dia. Mengaum. Pada saat ini, binatang roh itu meraung lagi, dan ketika telapak tangannya yang besar terangkat, bahkan lebih banyak energi gila pun terkondensasi. Pada saat ini, seolah-olah sebuah tanda muncul dari dahi binatang roh itu, dan kekuatan jiwanya menjadi lebih kuat. Lin Nan tertegun sejenak, dan sebuah ide muncul di benaknya. Karena lelaki tua itu mengatakan bahwa keempat binatang roh itu semuanya dikendalikan oleh kekuatan jiwa, lalu bagaimana jika dia menggunakan kekuatan jiwa untuk menghancurkan mereka? Desir. Memikirkan hal ini, dia tidak repot-repot menganalisisnya lagi, dan pupil matanya langsung memancarkan sinar cahaya merah. Murid dewa yang terkuat meledak pada saat ini. Saat kekuatan jiwa yang baru terkumpul di dalam benaknya bergetar, kekuatan jiwa yang amat dahsyat pun ikut meledak, mengarah langsung ke binatang roh itu. Ledakan. Kekuatan jiwa dalam binatang roh dan kekuatan jiwa yang meledak dari Lin Nan langsung terjalin bersama. Pikiran Lin Nan menjadi kosong sesaat, dan binatang roh itu menurunkan tangannya yang terangkat. Cahaya di matanya juga meredup dalam sekejap. Akan tetapi, tanda di antara alis binatang roh ini menjadi semakin mencolok. Setelah Lin Nan sadar, dia secara alami menemukan pemandangan ini. Dia tertegun sejenak, lalu matanya tiba-tiba menampakkan kegembiraan besar. Setelah menelan ludahnya, dia akhirnya mengerti. Karena keempat binatang roh ini digerakkan oleh kekuatan jiwa, dampak jiwanya saat ini setara dengan mencegah pengendalian jiwa binatang roh tersebut. Itulah sebabnya binatang roh itu sementara waktu kehilangan kesadaran serangannya. Tetapi jika dia mundur sekarang, kekuatan jiwa yang mengendalikan binatang roh itu kemungkinan besar akan mendorong binatang roh itu untuk terus menyerang. Sambil menarik napas dalam-dalam, pupil mata Lin Nan perlahan menjadi cerah. Ini berarti bahwa selama tanda yang tersembunyi di benak binatang roh ini dihilangkan, semuanya akan baik-baik saja. Memikirkan hal ini, hati Lin Nan menunjukkan keterkejutan yang besar. Sekarang setelah dia menebaknya, yang tersisa hanyalah verifikasi. Setelah memikirkan hal ini, Lin Nan mengangkat kepalanya dan menatap binatang roh itu. Segera mereka menemukan sesuatu yang sangat penting, yaitu tanda di dahi binatang roh itu. Jika tebakannya benar, tanda itu adalah tanda jiwa yang sengaja ditinggalkan seseorang pada binatang spiritual tersebut. Dengan kata lain, selama tanda ini terhapus, binatang roh ini akan menjadi binatang roh tanpa kesadaran bertarung. Menebak dan menganalisis adalah elemen paling dasar dari sebuah pertempuran. Jika Anda bahkan tidak dapat menganalisis target, Anda hanya dapat duduk dan menunggu kematian. Matanya sedikit menyipit, dan ide berani lainnya tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Jika tanda binatang roh ini diganti dengan tanda jiwanya sendiri, dia dapat mengendalikan binatang roh ini. Tetapi ketika ide ini muncul, saya langsung menepisnya karena itu sungguh sangat sulit. Pertama-tama, orang yang memberikan tanda pada dahi binatang spiritual itu adalah orang yang sangat kuat. Jika dia ingin menghapusnya, maka akan dibutuhkan banyak kekuatan jiwa. Dan ada kemungkinan gagal. Jika dia gagal, dialah yang akan mendapat masalah. Jadi ketika Lin Nan memikirkan hal ini, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menjerat binatang roh tersebut sementara tubuhnya langsung melompat ke atas. Tertawa, pedang Xuan Yuan muncul kembali, dan ujung pedangnya yang sangat mengerikan langsung meledak. Dia segera mengendalikan pedang Xuan Yuan dan menusukkannya ke arah tanda binatang roh. Dia yakin bahwa dengan kekuatan penghancur pedang Xuan Yuan yang dahsyat, seharusnya tidak ada masalah sama sekali. Desir, saat bergetar, cahaya keemasan menjadi sangat menyilaukan, dan pedang Xuan Yuan langsung melesat ke atas sesuai dengan kesadaran Lin Nan. Di bawah ketajaman unik Xuan Yuan dan pengendalian kekuatan jiwa yang tepat, dia mengarahkan langsung ke tanda di antara alis binatang roh itu dan langsung menusuknya. Pada saat ini, Lin Nan merasakan energi jiwa binatang roh itu bergetar seketika, kemudian pupil mata binatang roh itu pun meredup. Setelah bertahan sesaat, ia menghilang seketika. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh binatang roh itu langsung jatuh lurus ke bawah dengan suara keras yang tumpul. Suara ini segera menarik perhatian semua orang yang hadir, dan Zhuge Longqiao dan yang lainnya segera melihat ke sini. Ketika mereka melihat binatang roh yang jatuh,
mereka semua menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut di mata mereka. Atau lebih tepatnya, dia tidak dapat mempercayainya sama sekali, dan matanya terpaku pada Lin Nan yang sedang melayang turun. Apakah dialah yang membasmi binatang spiritual ini? Mungkinkah Lin Nan menyembunyikan kemampuan bertarungnya? Adik kecil, kemarilah dan bantulah. Setelah melihat ini, Zhuge Longqiao berteriak tergesa-gesa. 2040